Kodoknya mana? Mana kodoknya? Bagus gak kodoknya? Itu mah bagus. Ayo mau. Laba gitu. Kodok bukan laba-laba, emang kakinya. Kodok mau digoreng. Rebusnya. Goreng enak kan digoreng? Tuh, digoreng kodoknya. Ya, iya mau aja. Kodoknya digoreng. Ada nih, Bang. Dimakan nggak main ntar? Iya. Enak itu emangnya. Usah masuk kolam. Nah, teman-teman, waktu pertama kali saya melakukan pengisian air, saya menandai level ketinggian airnya ya. Jadi ini tujuannya buat mengecek apakah ada kebocoran atau enggak. Dan ternyata setelah 5 hari debit airnya turun lumayan besar ya. Ini sekitar 15 cm turunnya. Nah, sejak pengecatan kolam ini cuaca memang lagi panas-panasnya ya di Cimahi. Tapi kalau karena penguapan sih nggak mungkin juga debit airnya turun banyak banget. Ini pasti ada kebocoran nih di kolam saya. Nah, ini akhirnya saya putuskan buat dikuras aja ya, karena kolamnya juga kotor bekas saya menanam tanaman hias. Ini saya kosongkan dan saya bersihkan. Saya sisakan airnya sebatas di pemipaan ya. Jadi air yang di pipa pembuangan ke chamber 1, mau yang 3 inch sama yang 2 inch, terus pipa-pipa backwash ya antara chamber itu airnya saya biarkan, nggak saya buang, dan saya biarkan selama kurang lebih 2 hari ya, buat ngecek apa itu kebocorannya dari pipa-pipa atau bukan. Nah, ini setelah saya tunggu ternyata bukan dari pipa ya, alhamdulillah. Ini berarti dari catnya aja yang kurang bagus mungkin ya. Nah, ini proses ya, pembelajaran buat saya, karena saya juga pertama kali ini bikin kolam ya, jadi kurang pengalaman. Akhirnya saya browsing lagi sana sini dan cari info di YouTube juga buat nyari tahu cat apa sih yang bagus gitu ya, yang nggak akan bocor. Akhirnya banyak yang merekomendasikan menggunakan cat epoksi. Ini saya pakai cat epoksi dari Danapen ya, Upox epoksi, warna hitam. Dan saya juga baru bisa ngecat sekarang ya, setelah hampir 1 minggu mungkin dari pengecatan terakhir. Karena setelah vaksin ya, hari Senin itu di kantor saya jatuh sakit dan gak bisa aktivitas sama sekali. Ini setelah seminggu sih lumayan ya, udah bisa beraktivitas lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut vaksin corona nggak seperti saya ya, efek vaksinnya nggak lama lah gitu ya, bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Balik lagi ke pengecatan, jadi untuk tahapannya sama ya seperti di video sebelumnya. Jadi kita lakukan 2 tahap. Tahap pertama ini kita cat secara vertikal dulu ya, dan jangan lupa ini untuk pinggiran yang tidak akan dicat, sudut-sudutnya kita kasih selotip ya supaya rapi. Bagi teman-teman yang mungkin belum menonton video saya yang pertama tentang proses pembuatan kolam koi ini, jadi
sebelumnya saya menggunakan cat Damdex ya, Damdex warna hitam yang dop, tapi setelah seminggu ini kelihatan belel sekali ya. Ya, ini kalau saya lihat yang epoxy ini sih lebih bagus sepertinya ya warnanya, dan lebih itu juga sih, lebih kental catnya tuh ya, berbeda sama Damdex itu. Ini untuk plesteran dan pengacian juga semennya dikasih Damdex juga ya, Damdex multifungsi. Karena kalau dari review-review yang saya baca sih katanya bagus ya, anti bocor. Saya juga nggak tahu apa saya salah ngecatnya gitu, cuman gak mungkin juga sih, soalnya behind the scan juga saya udah cat lagi ya. Jadi waktu itu saya sampai 3 kali ngecat kolam ini. Oke, bagaimanapun ini emang sebuah proses ya. Mudah-mudahan dengan cat epoxy ini tidak akan lagi ada kebocoran, karena sayang air ya, dan airnya juga buat ngidupin ikan dan tanaman hidroponik saya. Apalagi kalau misalkan airnya kita kasih nutrisi tambahan ya, nutrisi AB mix buat menambah kesuburan tanaman hidroponik. Tentunya air nutrisinya ini akan sia-sia ya kalau bocor. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman lihat aja ya bagaimana hasil dari pengecatan memakai cat epoxy dari Upox. Nah, ini saya udah selesai ya mengecat kolam saya dengan cat epoxy, dan dengan cat epoxy ini hasilnya lebih glossy ya, jadi lebih mengkilat gitu. Sebetulnya saya lebih suka yang dop ya, tapi ini juga bagus sih. Pada tahapan pengecatan ini 2 kali lebih sulit ya dibandingkan waktu saya mengecat pakai Damdex warna dulu. Jadi cat epoxy ini lebih cepat mengering dan sangat lengket ya. Jadi kuas yang saya pakai itu cepat sekali mengeras. Jadi buat teman-teman yang mau mengecat pakai cat epoxy, baiknya siapin 2 kuas ya. Saya pakai kuas 3 in sih. Kalau ada thinner lebih baik lagi ya. Jadi nanti kalau kuasnya udah terasa mengeras, teman-teman bisa masukin kuasnya ke dalam thinner. Rencananya 2-3 harian lagi mungkin ya baru saya isi lagi kolam ini dengan air. Jadi saya mau tunggu dulu cat epoxy ini benar-benar kering. Walaupun kalau lihat di keterangan sih katanya 24 jam udah kering sempurna ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu gimana kelanjutannya bisa subscribe ya. Oke, mudah-mudahan nanti tidak akan ada kebocoran ya setelah diisi air. Untuk videonya mungkin sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang sekarang sedang membuat kolam koi. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.